Ya, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat bot Telegram. Jadi tentu saja yang pertama kita harus mendaftarkan dulu bot kita melalui bot Father. Kemudian kita akan melihat saja langsung pilihannya. Di sini bisa untuk membuat new bot, bisa juga melihat bot yang sudah kita pakai. Misal seperti saya, jadi saya sudah punya 2 bot yang siap dipakai. Dan kita coba buat bot baru, sangat mudah sekali caranya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu namanya, misalkan contoh bot. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah ID bot yang dia berakhiran bot. Jadi misal contoh bot ini contoh bot sudah pakai, berarti ini satu contoh bot. Ya, kenapa ditambah satu? Soalnya biar unik aja. Nah, berhasil. Setelah itu kita akan mendapatkan token yang kita butuhkan nanti. Jadi untuk token ini silakan tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu juga disimpan, karena nanti kita bisa mengakses token ini melalui mybots. Kemudian kita lihat yang tadi barusan kita buat, kemudian API tokennya. Nah, seperti ini. Kemudian step selanjutnya adalah kita, khususnya apabila kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita bisa menggunakan botman. Jadi apa ini botman? Botman bisa dibilang juga seperti framework untuk membuat bot, dan tidak hanya untuk Telegram ya, setahu saya setelah yang saya baca di dokumentasi, tapi salah satunya kita bisa membuat bot Telegram menggunakan botman. Ya, itu akan mempermudah pengerjaan bot kita nantinya. Jadi ya perlu kita buat seperti itu. Kemudian cara penginstalannya, kalau kita seorang programmer PHP tentu pasti tidak asing dengan Composer. Jadi kita langsung saja menuju ke direktorinya ya, karena tadi saya sudah coba, jadi sangat simpel. Kita tinggal gunakan buka dulu command promptnya, kemudian kita ketikkan command prompt require botman/botman. Kemudian kita tunggu sampai berhasil terdownload filenya. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Ya, setelah menginstal botman, kita lupa ya untuk menambahkan driver Telegramnya. Jadi tinggal kita jalankan seperti tadi ketika kita menjalankan Composer untuk menginstal botman-nya. Cukup mudah. Baik, yang pertama kita akan membuat struktur database-nya terlebih dahulu. Jadi cukup dibuat seperti ini, itu ID, dibuat auto increment saja nanti. Kemudian kita siapkan juga ID user, tipe datanya integer, kemudian username varchar 50, bebas ya, tidak perlu ikutin saya. Kemudian name 20 varchar, kemudian frekuensi sebelah ya integer, kemudian created at dengan tipe data datetime dan updated at dengan tipe data datetime. Jadi untuk ID user untuk menampung ID user Telegram nantinya, username juga sama, username Telegram, kemudian nama akun Telegramnya, karena tujuan kita untuk membuat sebuah bot Telegram yang menghitung frekuensi pengguna ketika dia menggunakan komen kita, maka kita membutuhkan frekuensi. Kemudian kita membutuhkan created at atau dibuat saat untuk mengetahui kapan pertama kali data dimasukkan, dan updated at ketika
nanti kita akan mengupdate frekuensinya secara berkala. Langsung mulai saja. Jadi untuk database-nya tadi kita buat database biasa. Kan di sini saya menamakan Telegram bot counter. Kemudian tabelnya bebas terserah. Tahun di sini saya memberikan nama chat. Oke, sudah jelas ya untuk membuat database-nya. Kemudian langsung saja kita ke direktorinya. Jadi step terakhir tadi kita baru saja membuat fan sebuah komposer ya untuk menggunakan botman. Jadi kita langsung buka saja menggunakan Visual Studio Code. Ya, ini. Jadi yang pertama kita perlu buat adalah kita buat untuk koneksi database-nya. Kita buat dulu folder database. Kemudian kita buat di dalamnya config.php. Oke. Nah, di sini kita langsung saja buat koneksinya. Oke. Pertama kita buat dulu host. Ini sesuaikan saja dengan server lokal yang kalian punya. Kemudian kita buat passwordnya. Kemudian kita buat DB-nya. Ini sesuai dengan database yang barusan kita buat, Telegram bot counter. Ya, jadi ini adalah sebuah autentikasi koneksi ketika kita akan membuat koneksi dengan database. Ketika kita akan melakukan insert ataupun update nantinya. Kemudian kita buat sebuah variabel connection. Ini SQLB connect dan isinya host, user, password, database. Kemudian kita pilih error handling apabila gagal untuk melakukan koneksi, maka kita akan beri error. Ya, cukup untuk bagian koneksi. Mungkin untuk mengetesnya kita bisa coba folder yang kita buat tadi demo ya. Kemudian kita masuk ke bagian database, konfigurasi. Oh, undefined variable. Oh ya, ini nggak apa-apa ya. Salah ternyata penamaannya. Kita coba refresh. Oke, berarti koneksinya berhasil ya. Oke, untuk koneksi berhasil, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kita perlu membuat folder lagi yang bernama private. Private ini nanti digunakan untuk menampung token yang kita dapatkan dari botnya sebagai autentikasi menuju ke Telegram API-nya, bot API-nya. Lalu kita copy aja dari akun ini, misalnya langsung kita masukkan. Oke, cukup. Ini akan kita gunakan nanti. Oke, kemudian kita buat folder baru lagi, function.
Jadi folder functions ini bertujuan untuk menampung setiap kode yang digunakan untuk melakukan segala operasi yang bot kita akan lakukan. Nah, berhubung kita akan menggunakan bot Telegramnya untuk melakukan perhitungan frekuensi seorang yang menggunakan comment botnya, kita buat saja sebuah file baru dengan nama chat.php. Kemudian di situ kita akan isikan kode, ya emang agak aneh apa, namespace. Kita akan membuat namespace nantinya. Jadi namespace ini sangat berguna ketika kita akan mengakses sebuah file tanpa harus mengakses fungsi dari sebuah file tanpa harus melakukan instansiasi. Kemudian kita akan membuat sebuah require once, karena nantinya file ini akan membutuhkan bantuan dari database koneksi, jadi memerlukan koneksi database. Jadi server dokumen root ini nantinya dia akan langsung mendeteksi environment kita apabila kita deploy ke local server maupun ke hostingnya. Kemudian kita cek untuk tadi foldernya demo ya. Kemudian folder lagi database. Kemudian file yang kita buat .php. Kemudian kita tambahkan sebuah time zone set. Nantinya ini akan berguna ketika kita membutuhkan data yang terkait dengan waktu. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk mengakses data ya, untuk mengambil data. Function get user. Jadi kita nggak perlu tahu fungsinya ini untuk apa dulu. Ini kita buat dulu, nanti akan saya jelaskan. Jadi kita buat variabel global dengan nama connection, karena kita mengakses dari file config dari database tadi. Kemudian kita buat sebuah query select bintang select object from chat then take current date and answer. Jadi query ini itu berfungsi untuk melakukan sebuah penampilan data dari tabel chat seluruh datanya, di mana tanggal dibuatnya adalah pada current date atau waktu sekarang, dan editornya adalah editor yang akan kita cari nanti. Kita pasang melalui parameter get user data dan kita set linknya 1. Nantinya query ini berguna untuk memanggil satu data dari database. Kemudian kita buat untuk hasil query-nya, kita butuh connection sebagai parameter pertamanya dan query-nya tadi. Kemudian kita return
kita baru saja membuat fungsi yang pertama. Masih ada beberapa fungsinya lain, kita buat saja dulu. Jadi nanti setelah pengerjaannya semakin ke depan, kita akan mengetahui untuk apa saja setiap fungsi yang kita buat. Jadi kita buat sebuah array asosiasi. Yang terdiri dari ID user, ID salah user and username. Jadi fungsinya ini mengakses fungsi yang bawaan dari Postman, tidak perlu kita pesankan. Jadi ini fungsi bawaan dari Postman. First name, jadi nanti setiap chat yang terdeteksi akan ditambahkan satu ya. Di data ini akan dikembalikan. Kemudian kita buat fungsi selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan data terakhir. Jadi kita buat ini variabel global karena nantinya ini akan membutuhkan koneksi database. Kemudian kita langsung aja copy dari project yang pernah saya buat biar tidak kelamaan, dan kita rapikan saja. Jadi di sini tujuannya ketika kita membutuhkan data terakhir dari user, di mana kita order updated-nya sebagai kita order descending, artinya yang paling update itu muncul di baris paling atas. Jadi nanti kita akan dapatkan seluruh datanya. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk memasukkan data ke dalam database. Kita langsung copy aja dari project sebelumnya. Jadi kita nama fungsinya insert new row. Kemudian parameter yang dipasang nantinya adalah data user. Tidak perlu dipikirkan dulu ya, karena nanti akan semakin projectnya dikerjakan maka akan semakin paham. Seperti itu kita akan buat connection, karena tentu saja ketika kita menggunakan input database kita akan butuhkan sebuah koneksi. Kemudian query insert user, untuk variabel query-nya insert into, ini sesuai dengan database kita tadi, ada user, username, name, dan frekuensi. Karena yang kita lihat, jadi untuk defaultnya created at dan updated at itu adalah current timestamp, akan mengambil waktu yang ada default, dan untuk ID-nya itu akan tambahkan secara otomatis. Jadi kita hanya perlu menghandle 4 variabel saja, yaitu ID user, username, name, dan frekuensi, seperti yang ada di sini ya. ID user, username, name, frekuensi. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah data yang ada di dalam database itu sudah
kadaluarsa. Karena apa? Jadi ketika ada chat baru dari pengguna yang itu dia merupakan data baru, maka kita perlu melakukan pengecekan sebelum melakukan insert agar tidak terjadi data yang double. Ini DB expired. Apakah database-nya expired kadaluarsa? Kemudian ada dua parameter yang dipasang, yaitu data dari database, kemudian data user. Seperti itu. Jadi kita akan buat current time. Ini yang paling berpengaruh ya. Ini untuk mendapatkan waktu dengan format yang kita inginkan. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah data yang di dalam database ini kurang dari data yang di dalam data terbaru frekuensi, atau apakah data update yang dari database ini kurang dari data waktu yang sekarang. Apabila iya, return true. Apabila tidak benar, maka tinggal return false. Kemudian kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi untuk update data. Jadi nanti kalau ini kecepatan tinggal di post dan tinggal di copy aja yang dibutuhkan apa. Seperti itu. Nah, ini fungsi untuk update datanya. Jadi seperti ini, update data, kemudian parameter yang dipasang itu ID untuk sebagai acuan di database, kemudian frekuensi yang terakhir yaitu nanti kita makan 1, dan data user. Jadi kita akan update data user frekuensinya makan frekuensi yang terakhir. Jadi kita tambahkan 1. Jadi frekuensi ini nanti didapatkan dari hasil query database. Jadi data terakhir yang dari database akan ditambahkan 1, kemudian langsung dilakukan update untuk frekuensinya dan juga update datanya. Seperti itu. Cukup mudah. Kemudian save. Kemudian kita buat file baru lagi, yaitu request.php. Jadi request.php ini sebagai logika utama ya dari bot kita nantinya. Ini kita langsung fokus aja biar mempersingkat. Jadi seperti biasa kita akan membuat requirements dari chat karena kita akan menggunakan semua yang metode yang ada di chat tadi, seperti get user query data seperti yang saya bilang tadi dan lainnya. Jadi di sini gunanya namespace, kita langsung gunakan saja namespace-nya, kemudian kita akses metode. Jadi yang pertama ini ada user, kita dapatkan instansiasi dari botman, kemudian ini ID usernya. Jadi user get ID, jadi kita manfaatkan hasil dari objek yang kita berhasil instansiasi dari botman, dan kita dapatkan ID-nya menggunakan metode get ID. Kemudian kita akan melakukan pengecekan data dari database. Kita akan menggunakan query untuk menggunakan user data. Jadi kita akan dapatkan datanya, kemudian kita akan dapatkan data defaultnya dari fungsi yang kita buat tadi, data default. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah data di PP itu ada, database ada. Apabila tidak ada, masukkan data baru. Namun apabila ada, maka kita
kita melakukan pengecekan lain, yaitu apakah datanya expired. Kemudian apabila expired maka kita akan update datanya seperti itu. Kemudian kita akan membuat file baru, di mana file ini akan menghandle pesan yang akan kita kirimkan nantinya ke user. Buat saja getter.php seperti itu. Kemudian seperti biasa kita copy dari project sebelumnya. Di file ini kita akan melakukan fungsi untuk mengirim pesan nantinya. Jadi yang pertama kita requirements untuk koneksi database, kemudian kita membuat waktunya karena kita akan butuh itu nantinya. Kemudian kita buat fungsi yang bernama getMessage, global connection. Kemudian kita akan membuat sebuah query di mana kita akan memilih username, frekuensi, dan update.add-nya dari tabel chat, di mana data itu adalah data pada hari ini, ya, untuk menyimpulkan. Jadi ini data pada hari ini. Kemudian kita order by ascending. Jadi datanya yang paling baru. Kemudian kenapa itu untuk hari ini? Karena nanti setiap berganti hari maka kita akan melakukan reset menjadi nol semua, seperti itu. Jadi untuk query-nya, kemudian kita buat variable message. Nah, kenapa saya di sini menggunakan ini ya, ulangan? Karena nantinya data yang dikembalikan dari hasil query ini itu tidak hanya satu data, tapi banyak data, seperti itu. Sehingga kita perlu melakukan perulangan. Jadi hasilnya nanti sebuah array asosiasi ya, makanya kita perlu menggunakan perulangan. Kita akan dapatkan username siapa, kemudian frekuensinya berapa, kemudian untuk waktunya ini digunakan untuk mendapatkan waktu dari database hasil query. Kemudian pembaruan tracknya seperti apa, seperti itu. Oke, untuk function sudah cukup. Kemudian kita buat sebuah filter baru. Kita buat sebuah file yang bernama root.php di root ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa kita akan melakukan copy paste dari project sebelumnya. Kemudian tinggal kita edit saja. Jadi di sini kita benar-benar menggunakan framework Bootman-nya ya. Dimana kita save. Jadi kita akan menggunakan namespace dari projectnya seperti itu. Kemudian kita akan melakukan require once untuk autoload-nya agar project dapat dijalankan. Kemudian waktu
Kemudian kita isikan konfigurasi seperti ini. Jadi mendapatkan token dari file private tadi ya. Kemudian kita ini dari bootman. Kemudian ini untuk instansiasi objek bootman. Sebenarnya kita hiraukan saja ini, karena ini tidak seberapa perlu ketika project ini tidak perlu ditaruh di dalam grup. Jadi saya di sini menemukan bagaimana ketika kita melakukan chat dengan botnya saja. Kita hapus, ini tidak perlu. Jadi sangat mudah untuk menggunakan botman. Tinggal menggunakan botman here's. Ini kita akan melihat membuat botman ini bekerja ketika ada start dari user menggunakan command start, maka kita akan membuat fungsi dimana kita akan mendapatkan, ya ini untuk mendapatkan data user saja. Kemudian kita akan mengembalikan sebuah kembalian buat reply, ya ini welcome yang artinya selamat datang dalam bahasa Jerman, dan first name ya, dan ID user. Ini sebenarnya tidak perlu. Kemudian ini yang penting, jadi bot akan mendengarkan setiap chat yang dikirimkan oleh user. Nah, nantinya akan memanggil dari request.php, yaitu melakukan proses untuk melakukan insert ataupun update pada database. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah komen lagi, yaitu check data. Jadi ketika user melakukan check data, maka kita akan melakukan pengiriman message dari yang kita buat dalam getter.php. Kemudian kita akan dapatkan message-nya di getter ini. Jadi message-nya ini dan ini, jangan bingung. Jadi titik sama dengan ini sama dengan kita melakukan penambahan string. Kalau Anda merupakan programmer PHP, tentunya ini adalah hal yang cukup mudah dipahami. Kemudian kita akan melakukan reply dengan message yang kita dapatkan dari getter. Kemudian kita akan membuat help agar user tidak bingung. Kemudian kita yang kaya tambahkan botman listen. Seperti itu. Ya, ini kita hiraukan saja untuk yang tadi. Oke. Jadi setelah ini sudah selesai dibuat ya, sudah cukup. Jadi sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat, maka silakan di pause dan di copy paste seperlunya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah server lokal, ya. Jadi kita coba matikan biar lebih jelas. Kita akan membuat ngrok http. Jadi jika Anda menggunakan Laragon sebagai web server Anda, kita tidak perlu menginstal lagi ngrok. Tapi apabila Anda tidak menggunakan Laragon, silahkan mendownload, kemudian masukkan ke direktori root dari web Anda. Misal di localhost ya. Kalau menggunakan xampp di htdocs, silahkan letakkan ngroknya di sana. Kemudian jika seperti saya ini, saya sudah modif directory rootnya sehingga di ngoding web. Jangan dimasukkan ke dalam directory root folder dari project kita ya, tapi di root folder, misal di htdocs. Kita buat saja.
Nah, yang kita gunakan adalah HTTPS ya. Kita langsung copy saja. Jadi gunanya ngrok ini untuk menduplikasi dari folder root kita. Apabila kita cek di browser, maka yang muncul sama persis seperti yang kita dapatkan di root folder kita. Misalnya ini ya, localhost. Ya, sama persis, tidak ada bedanya. Menduplikasi. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai local server. Kemudian kita akan menggunakan webhook. Jadi ini ya, HTTPS kita ubah saja seperti link yang kita dapatkan tadi. Ini ya, kita ubah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan saja seperti directory foldernya. Apabila Anda membuat demo, kemudian buat PHP, sisanya langsung kopas. Kemudian ini tokennya, jangan lupa ya, token yang dapatkan dari di folder private tadi. Kemudian kita set webhooks, kemudian kita langsung coba saja. Ini menggunakan command prompt terserah ya, yang penting lengkap curl-nya. Maaf salah. Tadi sepertinya ketambahan backslash. Kita tunggu saja ya, dan berhasil. Kemudian langsung kita coba saja ke Telegram ini. Ya, ini ya botnya. Kemudian kita start. Ya, jadi sudah berhasil ya, muncul untuk perintah utamanya. Kemudian kita coba cek data seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, ini 4. Jadi awalnya saya sudah mencoba 2 buah, kemudian saya coba lagi 2, yaitu start dan cek data, sehingga frekuensinya 4 seperti itu. Dan kita coba lagi help, seharusnya ini 5 ya. Kemudian kita cek lagi datanya, seharusnya ini 6. Nah, benar, jadi sudah berhasil. Kemudian kita lihat data dalam database. Ya, yang ini. Nah, karena saya sudah pernah menggunakannya sebelumnya, jadi sudah ada. Kita bisa lihat untuk data hari ini, dari 20 bulan 5 tanggal 2, cocok. Kemudian pertama kali saya mengechat pada pukul 23.9 dan terakhir 23.41. Ya, kita lihat 23.41. Ya, sudah berhasil ya. Saya kira ini sudah cukup. Terima kasih.